Rasa percaya diri adalah kunci utama untuk mencapai potensi penuh dalam kehidupan. Ketika seseorang percaya pada dirinya sendiri, ia lebih mampu mengatasi tantangan, meraih tujuan, dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Namun, tidak semua orang memiliki rasa percaya diri yang kuat secara alami. Dalam perjalanan kita menuju kearifan dan ketenangan batin, mari kita bersama-sama menjelajahi 7 langkah untuk mengangkat tinggi rasa percaya diri dengan ajaran Stoik. Melalui refleksi yang mendalam, kita akan menemukan kekuatan dalam ketenangan dan kebijaksanaan. Saksikan dengan penuh kesadaran, dan dukung kami dengan subscribe, like, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan wawasan filosofis yang mendalam. Di channel Stoik kita, berikut adalah 7 cara efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda. 1. Kenali dan hargai kelebihan Anda. Mengetahui apa yang Anda kuasai, dan menghargai kelebihan Anda merupakan langkah pertama untuk membangun rasa percaya diri. Fokuslah pada hal-hal positif yang Anda miliki, dan gunakan sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan. Dalam konsep Stoik, mengenali dan menghargai kelebihan diri adalah bagian penting dari pengembangan diri yang seimbang. Stoikisme mengajarkan untuk tidak hanya memahami apa yang kita kuasai, tetapi juga bagaimana kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu secara bijak. Mengenali kelebihan diri memungkinkan kita untuk membangun fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan. Seorang Stoik akan menyarankan untuk tidak membanggakan kelebihan tersebut, tetapi untuk memanfaatkannya dengan rendah hati dan secara produktif. Misalnya, jika seseorang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, dia harus menggunakan pengetahuan itu untuk memberi manfaat kepada orang lain, atau untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pentingnya menghargai kelebihan diri juga tercermin dalam bagaimana kita menanggapi kegagalan atau ketidaksempurnaan. Seorang Stoik akan melihat kelebihan sebagai anugerah yang harus dijaga dengan baik, namun tetap menyadari bahwa kemampuan kita tidaklah sempurna. Dengan demikian, kelebihan menjadi alat untuk berkembang dan membantu orang lain, bukan sebagai alasan untuk merasa lebih baik dari yang lain. Dengan demikian, dalam konteks Stoikisme, mengenali dan menghargai kelebihan diri adalah tentang memiliki sikap yang rendah hati, namun percaya diri. Menggunakan kelebihan dengan bijaksana untuk tujuan yang baik, serta tetap terbuka terhadap pembelajaran dan peningkatan diri secara terus-menerus. 2. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang dapat dicapai secara bertahap, membantu Anda merasa lebih percaya diri karena Anda dapat melihat kemajuan yang nyata. Mulailah dengan tujuan kecil, dan tingkatkan secara bertahap. Dalam filosofi Stoik, menetapkan tujuan yang realistis adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Stoikus mengajarkan untuk tidak terjebak dalam ambisi yang berlebihan atau pencapaian yang tidak realistis. Mulailah dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai secara bertahap. Ini membantu menghindari kekecewaan yang berlebihan dan memungkinkan Anda untuk mengalami kemajuan yang berarti setiap langkahnya. Dengan memfokuskan perhatian pada proses daripada hasil akhir, Anda dapat membangun kepercayaan diri yang berkelanjutan dan menikmati perjalanan pencapaian Anda dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. 3. Mengelola kritik dengan bijak. Terima kritik sebagai sarana untuk belajar dan bertumbuh, bukan sebagai serangan terhadap diri sendiri. Jika kritik itu membangun, gunakan untuk melakukan perbaikan. Mengelola kritik dengan bijak adalah seni memisahkan reaksi emosional dari penilaian rasional. Seorang Stoik akan melihat kritik sebagai peluang untuk memperbaiki diri, tanpa terpengaruh oleh emosi negatif. Menerima kritik dengan lapang dada adalah langkah pertama dalam perjalanan ini. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan antara apa yang dapat kita kontrol dan yang tidak. Oleh karena itu, fokuslah pada aspek kritik yang dapat meningkatkan diri, bukan pada penilaian subjektif yang mungkin tidak dapat diubah. 4. Jaga postur tubuh dan bahasa tubuh.
Postur tubuh yang tegak dan bahasa tubuh yang positif dapat meningkatkan perasaan percaya diri secara instan. Cobalah untuk tidak menunduk dan berbicara dengan suara yang jelas. Dalam konsep stoik, menjaga postur tubuh yang tegak dan bahasa tubuh yang positif bukan hanya sekadar meningkatkan perasaan percaya diri secara instan, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam tentang kontrol diri dan keseimbangan emosi. Stoikus percaya bahwa kita harus memelihara sikap yang tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan moral dan mental. Postur tubuh yang tegak adalah cerminan dari keadaan batin yang tenang dan teguh. Menjaga punggung lurus mengingatkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh keadaan eksternal. Bahasa tubuh yang positif, seperti ekspresi wajah yang tenang dan gerakan yang tenang namun mantap, merupakan ekspresi dari keseimbangan di dalam diri kita. Cobalah untuk tidak menunduk, karena ini bisa mengindikasikan ketidakpercayaan pada diri sendiri atau kecemasan yang berlebihan terhadap situasi. Berbicara dengan suara yang jelas, menunjukkan keberanian untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Dengan menjaga postur tubuh dan bahasa tubuh positif, kita tidak hanya memengaruhi cara orang lain memandang kita, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip stoik, bahwa kita memiliki kendali atas tindakan dan reaksi kita terhadap dunia luar. Dengan demikian, mengasah postur dan bahasa tubuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini, dapat membawa kita lebih dekat pada keseimbangan dan ketenangan batin yang diidamkan. 5. Perluas pengetahuan dan keahlian. Belajar hal baru tidak hanya meningkatkan keterampilan Anda, tetapi juga memberikan kepercayaan diri tambahan. Semakin banyak pengetahuan dan keahlian yang Anda miliki, semakin besar rasa percaya diri Anda. Ketika kita memperluas pengetahuan dan keahlian, kita harus memandangnya sebagai suatu yang esensial dalam perjalanan hidup kita. Stoikisme mengajarkan bahwa belajar tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain. Dengan terus belajar hal-hal baru, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis kita, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas kita. Dalam pandangan stoik, kepercayaan diri yang sejati bukanlah hasil dari penguasaan penuh atas suatu bidang, melainkan kesadaran bahwa kita telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, perluasan pengetahuan dan keahlian tidak hanya menguatkan keterampilan kita, tetapi juga memberikan kepercayaan diri yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup. 6. Jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan yang baik secara fisik dan mental sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan kelola stres dengan efektif. Menurut konsep stoik, kesehatan fisik dan mental adalah landasan penting dalam mencapai kebahagiaan yang stabil dan kebijaksanaan sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa tubuh dan pikiran harus dijaga dengan baik agar manusia dapat mencapai potensi maksimal mereka. Secara fisik, berolahraga secara teratur adalah kunci untuk menjaga tubuh bugar dan kuat. Namun demikian, Stoikisme menekankan bahwa tujuan utama dari kebugaran fisik bukanlah untuk mencapai tubuh yang sempurna, tetapi untuk menjaga kesehatan dan kekuatan yang memadai untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana. Dalam hal makanan, Stoikisme menganjurkan untuk memilih makanan yang sehat dan seimbang. Memilih makanan yang tepat membantu menjaga energi dan kesehatan tubuh, yang pada gilirannya mendukung keseimbangan mental yang penting untuk pengambilan keputusan yang bijaksana dan kontrol diri. Tidur yang cukup adalah aspek penting lainnya dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Stoikisme mengajarkan bahwa tidur yang cukup memungkinkan pikiran untuk pulih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan tenang dan penuh perhatian. Manajemen stres efektif juga merupakan prinsip stoik yang penting dalam menjaga kesehatan mental. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal di luar kendali kita, dan reaksi terhadap stres dapat mengubah hidup kita.
Dengan demikian, penting untuk mengembangkan kemampuan untuk merespons stres dengan tenang dan berpikiran jernih, daripada terburu-buru atau terombang-ambing oleh emosi. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, seseorang dapat memperkuat tubuh dan pikiran mereka secara holistik sesuai dengan ajaran Stoikisme, dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. 7. Jalin hubungan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan memberi dukungan, dapat mempengaruhi rasa percaya diri Anda secara positif. Hindari lingkungan yang toksik, dan jauhkan diri dari orang-orang yang merendahkan diri Anda. Memiliki hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memilih dengan hati-hati lingkungan dan hubungan kita. Bergaul dengan orang-orang yang memberi dukungan dan membangkitkan semangat dapat membantu kita tumbuh secara pribadi. Namun demikian, penting untuk menghindari lingkungan yang toksik atau orang-orang yang merendahkan kita. Stoikus percaya bahwa kita harus mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan, termasuk siapa yang kita pilih untuk dihabiskan waktu bersama. Dengan memilih untuk menjalin hubungan yang positif, kita tidak hanya mengurangi stres dan ketegangan dalam hidup kita, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi sosial kita secara keseluruhan. Dalam prinsip-prinsip Stoik, menjauhkan diri dari orang-orang yang merendahkan diri kita adalah bentuk perlindungan diri yang sehat dan bijaksana. Ketika kita memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menginspirasi dan mendukung, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam cara yang positif. Ini sejalan dengan ajaran Stoik, yang menekankan pentingnya menjaga pikiran kita tetap seimbang, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dengan demikian, menjalin hubungan yang positif bukan hanya tentang mendapatkan dukungan emosional, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat, untuk kesejahteraan dan keberhasilan jangka panjang. Meningkatkan rasa percaya diri adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Anda akan merasakan perubahan positif dalam cara Anda melihat diri sendiri dan menghadapi hidup. Ingatlah, kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi hasil dari kesadaran diri dan tindakan positif yang Anda ambil setiap hari.